A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tepat di hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 10 April 2024 Masehi, kita memasuki pada satu momentum di antara dua hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikutip dan diviralkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Disampaikan kepada kita semuanya dengan penuh kegembiraan, teriring isyarat ucapan selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menghadirkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersirat memberikan ucapan selamat bagi kalian wahai umat Islam yang telah mendapatkan dua kebahagiaan tatkala menempuh madrasah yang disebutkan, yaitu bulan Ramadan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan pada hari ini di momentum 1 Syawal ini, tatkala kita berusaha dan melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puncaknya hari ini kita berbahagia karena kita telah sampai kepada puncak Ramadan itu. Kebahagiaan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan tatkala kita nanti membawa seluruh pahala apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu. Pahala membaca Al-Quran, pahala bersedekah, pahala qiyamul lail, dan pahala-pahala yang lainnya kemudian dibawa oleh kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang sejati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala demi melanggengkan kebahagiaan itu dan mengekspresikan kebahagiaan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesyukuran itu dengan banyak menggemakan takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jika kalian wahai umat Islam telah menyempurnakan segala rentetan ibadah pada bulan Ramadan sampai kemudian kepada puncaknya, walitukmilul 'iddata walitukabbirullah, maka wujudkanlah kebahagiaan itu, wujudkanlah rasa syukur itu dengan memperbanyak takbir sebagai tanda syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir yang keluar dari lisan kita bukan kalimat hampa tanpa makna, akan tetapi sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul takbir yang keluar dari lisan kita atas apa yang kita raih, atas apa yang kita capai selama bulan Ramadan itu, yaitu takbir yang keluar dari jiwa yang paling dalam, yang kemudian jiwa itulah yang sering kita sebut dengan fitrah. Maka fitrah itulah dan kesucian itulah kemudian kita sebut pada momen kali ini, pada momen-momen setiap 1 Syawal, yaitu kita sebut di dalam kembali kepada fitrah. Aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Inti fitrah itu letaknya di dalam jiwa. Jiwa ini disebut dalam Al-Quran dengan nafas, dan di dalam nafas yang paling dalam inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kebaikan yang paripurna. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kebaikan yang paripurna yang kemudian dibentuk atau kita sebut dengan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan demi jiwa dan segala penyempurnaannya, demi jiwa yang aku ciptakan inti paling dalam di setiap diri manusia dan segala penyempurnaannya, aku ilhamkan kepada mereka potensi fujur, dan aku ilhamkan kepada jiwa itu yang namanya potensi takwa. Maka seorang manusia, dia akan bertindak dan berpikir dan berucap sesuai dengan kadar ketakwaannya. Maka sejatinya kita sebut manusia manakala kita itu bertindak dan berbuat serta berpikir, bertingkah laku atas dasar jiwa yang takwa itu. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan Ramadan itu kemudian kita diajari, yang itu juga merupakan madrasah sekaligus sebagai simbol-simbol yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita saat ini, yang pada intinya kesuksesan kita, keberhasilan kita melaksanakan bulan Ramadan itu, dan tanda diterimanya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam dunia kenyataannya, yaitu pada saat setelah bulan Ramadan. Sebagaimana kita belajar di bangku sekolah, ada ujian dan ujian, ada pelajaran dan ada pelajaran. Pada hakikatnya praktek dari ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah itu, ujian yang kita tempuh di bangku sekolah itu adalah praktek nyatanya bagaimana setelah kita keluar dari bangku sekolah itu. Pun demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala rentetan-rentetan di dalam ibadah bulan Ramadan itu, bagaimana kemudian kita menerjemahkannya di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa ketakwaan itu, bukan hanya kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bulan Ramadan, karena ada ungkapan bahwa bi'sal qaum, sebaik-baik manusia itu la ya'rifuna rabbahu illa fi Ramadan. Seburuk-buruk dan sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek kaum, yaitu dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sungguh sangat berbahagia sekali. Pancaran dari ketakwaan itu tertanam dan terlihat pada bulan Ramadan. Begitu antusiasnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih yang mungkin di bulan lain kita kenal dengan salat tahajud. Kadang-kadang banyak di antara umat Islam yang jarang melakukan salat tahajud ini. Akan tetapi pada bulan Ramadan banyak umat Islam berbondong-bondong untuk melakukan salat tahajud atau bisa disebut dengan salat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus mampu kita laksanakan di luar bulan Ramadan, bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama yang harus kita lakukan, yang juga kita lakukan di bulan Ramadan, yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana simbol-simbol persatuan kita sebagai umat Islam. Jangankan sholat kita lakukan berjamaah. Sekali lagi, jangankan sholat, hal-hal yang tidak biasa kita lakukan berjamaah juga kita lakukan berjamaah. Contoh, iftar berjamaah, berbuka puasa berjamaah. Ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita.
sebagai persatuan umat Islam ini harus kita wujudkan dalam bentuk konkret di dalam luar bulan Ramadan. Bagaimana kita merasa al-mu'min kal-bunyan, seorang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini kepada semua manusia, tidak pandang bulu, tua, muda, kecil, besar, laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun cukup, pejabat atau rakyat biasa. Sepanjang dia merasa manusia, mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguh menurut para ahli bahasa, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna di dalam Al-Qur'an, itu berarti taqdimin nafsi taqdimis sya'ni, yaitu menggambarkan bahwa apa yang akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat penting, dan dari saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keagungannya. Apa yang kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, aku ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian aku jadikan kalian hidup harmoni. Aku jadikan kalian hidup harmoni. Maka di dalam negara kita ini, kita mengenal yang namanya RT, rukun tetangga. Yang kemudian komunitas lebih besar lagi disebut dengan RW, rukun warga. Yang kemudian komunitas lebih dekat, lebih besar lagi disebut adalah kelurahan. Dan sampai antar negara, ini merupakan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang kita didesain oleh Allah sebagai manusia untuk hidup harmoni. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa dan bernegara, yang kemudian berlainan bahasa dan warna kulit, lita'arafu, untuk saling menyempurnakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, endingnya dari saling menyempurnakan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karenanya, jika ada manusia yang tidak mau bersatu, jika ada manusia yang sampai saat ini masih mencela, masih membenci, masih bermusuhan, bukan hanya bermasalah dari keimanannya, akan tetapi sungguh dia bermasalah dari kemanusiaannya. Karena apa? Untuk bersatu, untuk saling mencintai, bukan dibutuhkan keimanan, akan tetapi dibutuhkan dia sebagai manusia saja sudah cukup untuk bisa saling mencintai dan menyayangi. Oleh karenanya kita bangga sebagai umat Islam yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam ini bagaikan satu bangunan. Di dalam sabdanya yang lain, umat Islam ini bagaikan satu tubuh yang apabila tubuh yang lainnya sakit, maka tubuh yang lain akan sakit. Begitu juga kita seharusnya sebagai umat Islam harus punya sifat sosial dan peduli kepada umat Islam yang lain atau sesama bangsa, sesama anak bangsa. Itulah yang diajarkan oleh umat Islam. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam bulan Ramadan banyak sekali masjid-masjid di sana menghidupkan pengajian-pengajian. Ada pengajian subuh, ada pengajian zuhur, ada pengajian menjelang sholat tarawih, ada pengajian menjelang iftar. Artinya pada saat itu kita dididik dan dibimbing untuk cinta kepada ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara dan bergerak serta bertindak. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, wahai manusia, hendaklah kalian punya ilmu, karena dengan ilmu itulah kalian akan berpikir.
Dengan ilmu itulah kalian akan berbicara. Dengan ilmu itulah kalian akan bertindak. Sehingga orang itu segala gerak-gerik dan tindakannya sesuai dengan ilmu yang didapatkan atau ilmu yang dipunyai. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu sekali-kali mengatakan, jangan kamu sekali-kali mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu yang membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Laisal ilma bi kathratil hadis, walakinnal ilma bil hasyah." Tidaklah dikatakan seorang yang berilmu, orang yang hanya pandai ngomong, orang yang hanya pandai berbagai macam keahlian, orang yang hanya pandai menyebutkan ayat-ayat Allah, orang yang hanya pandai menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi pada hakikatnya, kata beliau, orang yang berilmu itu adalah orang yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pastikan ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan itu adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita belajar ilmu dan mendapatkan ilmu hanya untuk pandai mendalili teman kita. Kalau ada yang tidak sesuai dengan kita, kemudian kita dalili dia bahwa ini seperti ini dan ini seperti ini, akan tetapi tidak pernah mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala mencela hal seperti itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian memerintahkan dan mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, momentum Ramadan atau bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempunyai sosial yang tinggi. Dengan adanya ajaran atau perintah pada bulan Ramadan itu, kita disuruh banyak berbagi, memberikan iftar, disuruh banyak bersedekah. Bahkan puncaknya sebelum Idul Fitri ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Ini adalah simbol bahwa kita sebagai umat Islam harus punya sosial yang tinggi, sehingga kita peduli ke sama orang, peduli kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pupuk. Bagaimana kita merasa menderita tatkala ada saudara kita yang menderita. Contoh sekarang, yang mana negara Palestina yang itu merupakan saudara kita, bahkan sesama muslim, mereka dibantai, mereka dijajah oleh Zionis Israel. Ini kita harus punya kepedulian, membantu mereka baik dengan materi, membantu mereka dengan cara apa? Paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Itu kalau jauh paling tidak kita membantu. Kalau dekat kita merangkul, kalau dekat kita berjabat tangan, kita bertanya, kita bersilaturahim. Jangan sampai ada pada diri kita sebagai kaum muslimin itu mengatakan yang penting bukan saya. Jangan sampai kita mengatakan yang penting bukan saya tidak peduli, yang penting saya tidak mengganggu. Syariat Islam mengajarkan kepada kita tidak cukup kesolehan kita secara pribadi, akan tetapi bagaimana kita menularkan kesolehan itu. Artinya sekali lagi kita harus mempunyai sifat sosial. Apa sifat sosial yang kami maksud itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah ajarkan, maukah kamu aku tunjukkan agar supaya kamu saling kasih sayang? Maukah kamu aku tunjukkan agar supaya kamu saling mencintai? Kata Rasulullah SAW, afsus salam bainakum. Tatkala bertemu, kita mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah melanjutkan agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bertemu dengan saudara kita, khususnya sesama seorang muslim, maka setelah kita mengucapkan salaman, berjabat tangan, yang kemudian timbullah saling mendoakan,
yang Rasulullah jamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala qabla ayyatafarraqu, sebelum keduanya saling berpisah. Jabat tangan yang tulus dari hati yang paling dalam. Jabat tangan yang ikhlas dengan memberikan senyum yang ceria seraya saling mendoakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir saling mengunjungi. Hendaklah kita budayakan silaturahim, dan ini banyak sekali anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sampai mengancam, la yadkhulul jannata man qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus, yakni qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan. Mohon maaf kami singgung. Dalam kehidupan sosial ini, kita tidak jarang berselisih pendapat dengan teman kita. Jangankan dalam kehidupan sosial, mungkin kantor dan tempat bekerja. Mohon maaf, kadang sesama pengurus masjid pun kita berselisih. Ini hal yang lumrah. Jangan sampai karena berselisihnya kita, kemudian kita tidak saling tegur sapa. Kemudian kita tidak saling menyapa, apalagi sampai membenci sehingga tidak mau datang lagi ke masjid. Ini bukan watak dan karakter umat Islam, apalagi sudah dididik dalam bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mempunyai ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibun qaribud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, saat ini kami menundukkan muka kami ya Allah, bersimpu di hadapan-Mu pada satu Syawal yang Engkau muliakan ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah mentakdirkan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan Engkau beri kami kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, maka terimalah ibadah yang kami lakukan ya Allah. Terima ibadah yang kami lakukan ya Rahman. Terima ibadah yang kami lakukan ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan jadikanlah dengan ibadah yang kami lakukan itu, kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini juga kami datang kepadamu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah, jika selama bulan Ramadan kami melalaikan perintah-perintahmu ya Allah. Jika selama bulan Ramadan kami lalai melaksanakan perintahmu ya Allah, dan bahkan mungkin di antara kami bermaksiat kepadamu ya Allah, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, baik yang kami lakukan secara sadar atau tidak sadar ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Kami yakin ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa yang kami lakukan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami juga memohon kepadamu ya Allah, bersatu kami di hadapan masjid yang Kau cintai ini ya Allah. Masjid kebanggaan kami, Masjid Baitul Ummah yang merupakan rumahmu di dunia ini ya Allah. Kami bersatu ya Allah, kami duduk bersama ya Allah, maka satukan hati kami ya Rahman. Satukan hati kami ya Allah. Jika dari kemarin kami saling benci ya Allah, buang kebencian itu ya Allah. Jauhkan kebencian itu ya Allah. Tumbuhkan di hati kami saling mencintai ya Allah. Tumbuhkan di hati kami saling memaafkan ya Allah. Tumbuhkan di hati kami saling mencintai ya Allah. Jangan biarkan kami berpecah belah yang kemudian jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Kami juga sering banyak melakukan kesalahan kepada pasangan kami ya Allah.
kepada suami dan istri kami ya Allah, kepada anak dan orang tua kami ya Allah. Maka kami dengan ikhlas dan tulus saat ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kepada anak kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada suami kami, bahkan dosa kepada orang tua kami. Ampuni ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Innaka antal ghafurur rahim. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, kami juga bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Jika saatnya nanti takdir kami harus berpisah dengan dunia ini ya Allah, malaikat Engkau utus mengambil nyawa kami ya Allah, malaikat Engkau utus untuk mengambil nyawa kami ya Allah. Jangan ambil nyawa kami kecuali kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah kecuali kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Kami ingin mati tatkala kami membaca Al-Quran. Kami ingin mati tatkala kami sholat. Kami ingin mati tatkala kami membaca Al-Quran. Tatkala kami sholat tahajud ya Allah. Dan kemudian kami mengharapkan keseruanmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kami mengharap seruanmu ya Allah. Yang jika Engkau menyuruh kami pada saat itu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke haribaanku, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Engkau tidak pantas lagi di dunia, surga telah kusiapkan untukmu. Kami mengharapkan itu ya Allah. Sungguh kami bersimpuh di hadapanmu. Jangan Engkau cabut nyawa kami, kemudian Engkau dalam keadaan ridho kepada kami ya Allah. Kami juga memohon kepadamu ya Allah. Sungguh kami banyak kesalahan kepada orang tua kami. Betapa banyak jasa dan perjuangan mereka ya Allah. Keringat yang beliau cucurkan, doa yang beliau panjatkan setiap malam tanpa sepengetahuan kami ya Allah. Balaslah dengan ibadah yang kami lakukan saat ini ya Allah. Yang kami mohon kepadamu ya Allah, bacaan Al-Quran yang kami baca, sholat yang kami lakukan, kirimkan dan berikan juga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami tidak mampu membalasnya ya Allah. Balas dengan ibadah yang kami lakukan ya Allah. Dan kumpulkan kami nanti di Jannah Firdaus bersama Rasulmu yang mulia. Kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami ya Allah di surga Firdaus bersama kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan diberi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Muliakanlah kami dengan ada anak-anak kami, cucu-cucu kami yang hafal Al-Quran, yang dengan itu kami akan bangga di hadapanmu ya Allah. Mereka Engkau izinkan nanti memberikan mahkota kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Kami akan bahagia di hadapanmu ya Allah. Maka muliakanlah kami dengan adanya keturunan kami yang hafal Al-Quran ya Allah. Kami mengharap nanti mereka lah yang akan menggandeng tangan kami menuju surga. Kami mengharapkan nanti mereka yang akan menggandeng tangan kami menuju surga Firdaus. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.